Setiap akhir bulan, ada satu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang, hari gajian. Rasanya seperti hadiah setelah berjuang sebulan penuh. Tapi lucunya, belum seminggu setelah gajian, dompet sudah mulai tipis, saldo rekening tinggal sisa pulus receh, dan muncul kalimat pamungkas yang terlalu sering diucapkan. Kok cepet banget habis ya? Mungkin kita pernah mengalaminya, bahkan mungkin sekarang pun masih begitu. Dan anehnya, kejadian ini berulang terus, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Seolah jadi pola hidup yang dianggap wajar. Padahal sebenarnya ini bukan tentang berapa besar gaji yang kita dapatkan, tapi seberapa bodohnya kita memperlakukan uang itu. Iya, bodoh. Dan saya pun pernah berada di titik itu. Bukan soal menghina orang yang belum punya banyak uang, tapi kita perlu bicara jujur. Karena kenyataannya, ada beberapa kebiasaan yang nyatanya terus-menerus dilakukan oleh banyak orang, terutama yang hidup pas-pasan atau bahkan di bawah garis kemiskinan. Kebiasaan-kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi justru membuat keadaan keuangan mereka semakin terpuruk. Yang lebih ironis, banyak dari kebiasaan ini dilakukan tanpa sadar. Karena sudah dianggap lumrah, karena orang sekitar juga melakukannya. Karena rasanya, ya sudah biasa begini. Padahal, kalau mau jujur, justru dari sinilah akar masalahnya. Video ini bukan untuk menggurui, tapi kalau kamu merasa setiap bulan selalu kehabisan uang terlalu cepat, mungkin sudah waktunya bertanya, jangan-jangan aku pun melakukan hal bodoh yang sama? Di video ini, kita akan bahas 5 hal bodoh yang selalu dilakukan orang miskin saat terima gaji. Bukan buat nyinyir, tapi supaya kita sama-sama bisa belajar dan berhenti mengulang kesalahan yang sama. Kesalahan pertama, langsung foya-foya. Salah satu kebiasaan paling umum dan paling merusak yang sering dilakukan setelah menerima gaji adalah langsung foya-foya. Entah itu makan di restoran mahal, belanja online yang tidak terencana, atau membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan tapi terasa seperti hadiah untuk diri sendiri. Kita sering menyebutnya self-reward. Capek kerja sebulan penuh, masa nggak boleh nikmatin hasilnya? Secara teori, itu masuk akal. Tapi dalam praktik, banyak yang kebablasan. Yang tadinya cuma mau beli 1 baju, akhirnya check out 5. Yang awalnya cuma mau makan enak sekali, akhirnya jadi seminggu penuh. Masalahnya bukan pada keinginannya, tapi pada kontrol diri yang hilang begitu gaji masuk. Ini bukan lagi soal memberi penghargaan atas kerja keras, tapi lebih mirip pelampiasan. Dan parahnya, pelampiasan ini justru menggerogoti kondisi finansial yang sudah pas-pasan sejak awal. Kenapa hal ini sering terjadi? Salah satu penyebab utamanya adalah efek psikologis dari tekanan hidup. Orang yang hidup dalam tekanan finansial biasanya merasa lelah, tertekan, bahkan putus asa. Jadi ketika uang masuk, ada dorongan untuk membalas semua rasa susah itu dengan sesuatu yang menyenangkan. Beli barang, makan enak, nongkrong, apapun asal bisa mengalihkan rasa stres. Tapi efeknya cuma sebentar, kepuasan itu tidak bertahan lama. Seminggu setelah itu, kembali ke realita. Uang habis, tagihan datang, dan akhirnya stres lagi. Lalu bulan depan, siklusnya berulang. Saya juga pernah seperti itu. Gaji baru masuk, langsung cari pelarian. Rasanya enak saat itu. Tapi ujung-ujungnya, tanggal tua datang lebih cepat dari yang seharusnya. Dan ketika akhirnya sadar, saya mulai bertanya ke diri sendiri, apa benar hidup harus selalu diulang seperti ini? Sebagian orang mungkin akan bilang, ya hidup cuma sekali, masa nggak boleh senang-senang? Boleh, sangat boleh. Tapi yang sering dilupakan adalah, hidup itu bukan cuma hari ini. Hidup juga soal besok, minggu depan, dan masa depan. Kalau semua gaji habis hari ini hanya demi kepuasan sesaat, lalu bagaimana dengan kebutuhan esok hari? Self-reward itu penting, tapi bukan berarti harus boros. Kita bisa kok menikmati hasil kerja tanpa harus membakar semua penghasilan. Bahkan kalau ingin membeli sesuatu yang besar atau mahal, akan lebih baik kalau ditunda sebentar dan direncanakan dengan baik. Ada perbedaan besar antara menghargai diri sendiri dan merusak masa depan sendiri. Dan kebiasaan langsung foya-foya setelah gajian adalah contoh yang paling jelas dari pilihan kedua. Kalau selama ini setiap gajian terasa seperti pesta, tapi seminggu kemudian terasa seperti neraka, mungkin sudah waktunya mengubah cara berpikir. Bukan berarti harus pelit, tapi kita harus sadar, menikmati hidup tidak harus dengan menghancurkan keuangan sendiri. Kesalahan kedua, lupa nabung, apalagi investasi. Setiap kali gaji masuk, ada satu kalimat yang paling sering diucapkan banyak orang. Nanti kalau ada sisa, baru nabung.
Sayangnya, dalam praktiknya, yang disebut sisa itu hampir selalu tidak pernah ada. Entah bagaimana caranya, uang seolah punya kaki sendiri, menghilang pelan-pelan tanpa terasa. Bulan demi bulan, niat untuk menabung selalu tertunda. Dan akhirnya, rencana punya tabungan atau investasi pun cuma jadi angan-angan. Inilah salah satu kesalahan paling umum dan paling fatal. Banyak orang, terutama yang hidup dalam kondisi ekonomi terbatas, menempatkan menabung di urutan terakhir dalam daftar prioritas. Setelah semua pengeluaran selesai, makan, belanja, hiburan, cicilan, dan lain-lain, baru menabung. Kalau ada, dan sayangnya, seringkali tidak ada. Masalahnya adalah bukan karena tidak bisa menabung, tapi karena tidak dibiasakan untuk mendahulukan tabungan. Padahal, prinsip keuangan yang sehat itu sangat sederhana. Tabung dulu, baru pakai sisanya untuk hidup. Bukan sebaliknya, saya pernah jatuh di pola yang sama. Merasa gaji masih kecil, jadi berpikir menabung itu percuma. Buat makan aja pas-pasan, mana bisa nabung? Tapi kalau terus berpikir seperti itu, kapan bisa mulai? Karena faktanya, kebutuhan hidup tidak akan pernah berhenti. Harga naik terus. Tagihan nggak pernah libur. Dan kalau menabung selalu menunggu momen pas, ya tidak akan pernah mulai. Bahkan jika jumlahnya kecil, menabung tetap penting. Karena menabung bukan soal jumlah, tapi soal disiplin. Dan dari disiplin kecil inilah mental finansial yang sehat bisa dibangun. Kalau hari ini bisa disiplin menyisihkan 10.000, besok-besok bisa naik jadi 50.000, lalu jadi 100.000. Yang penting adalah mulai, bukan menunggu cukup dulu. Lalu soal investasi. Jujur saja, kata ini sering terdengar seperti urusan orang kaya. Banyak yang merasa belum waktunya mikirin investasi. Padahal justru sebaliknya. Orang kaya bisa tetap kaya karena mereka paham cara mengembangkan uangnya. Mereka tidak hanya kerja untuk uang, tapi membuat uang bekerja untuk mereka. Kita yang hidup dari gaji ke gaji sebenarnya butuh investasi lebih dari siapapun. Karena dengan penghasilan terbatas, satu-satunya cara untuk punya masa depan yang lebih baik adalah dengan membuat uang berkembang, bukan cuma diam di rekening. Tapi tentu saja, sebelum sampai ke tahap itu, menabung dulu adalah langkah awal yang wajib. Investasi bisa dimulai dari hal kecil. Misalnya, reksadana pasar uang, emas digital, atau saham blue chip yang bisa dibeli cuma puluhan ribu. Tidak harus langsung besar. Yang penting paham risikonya dan berani memulai. Jadi, kalau selama ini gaji selalu habis tanpa bekas, mungkin karena satu hal, menabung dan investasi tidak pernah dianggap penting. Dan kalau kita terus abaikan hal ini, masa depan kita juga akan mengabaikan kita. Kesalahan ketiga, bayar cicilan, tapi tambah utang baru. Bayar cicilan itu memang kewajiban. Tapi apa gunanya kalau setiap kali selesai membayar, kita justru ambil utang baru? Inilah yang sering terjadi. Begitu gajian masuk, langsung digunakan untuk bayar cicilan motor, cicilan HP, cicilan pinjol, bahkan cicilan barang-barang konsumtif yang sebenarnya tidak terlalu penting. Lalu, karena sisa gaji tidak cukup untuk kebutuhan hidup sebulan, akhirnya berutang lagi. Siklus ini terus berulang seperti lingkaran setan yang tidak pernah putus. Saya tidak sedang menyalahkan orang yang punya utang. Kadang memang kita tidak punya pilihan lain. Tapi masalahnya bukan soal punya utang atau tidak, melainkan bagaimana kita memperlakukan utang. Banyak orang miskin merasa aman selama masih bisa bayar cicilan. Padahal, kalau setiap bulan kita cuma bayar minimum payment tapi tidak menyentuh pokok utangnya, itu sama saja seperti menggergaji kaki sendiri perlahan-lahan. Yang lebih parah lagi, banyak yang merasa sudah boleh ambil utang baru hanya karena utang lama masih tertangani. Mental ini berbahaya. Kita seolah hidup dengan uang orang lain, padahal sejatinya sedang menggali lubang yang makin dalam. Satu hari nanti, ketika kondisi tak lagi stabil, mungkin karena kehilangan pekerjaan, sakit, atau kebutuhan mendadak, barulah sadar kalau utang itu bukan solusi jangka panjang. Kenapa banyak orang terjebak di sini? Karena utang itu memberi kenyamanan instan. Saat tidak punya uang, utang menawarkan jalan pintas. Bisa beli sekarang, bayar nanti. Bisa terlihat mapan, walau sebenarnya boncos. Bisa hidup normal, walaupun semua didanai dari utang. Yang lebih ironis, banyak utang itu bukan untuk kebutuhan pokok, tapi untuk gaya hidup. Ambil cicilan HP terbaru padahal HP lama masih bagus. Beli motor baru bukan karena butuh, tapi karena tetangga juga baru ganti.
pesan barang-barang online karena ada promo bayar nanti. Semua terlihat kecil dan ringan, tapi ketika ditumpuk, jadi beban yang menghancurkan. Saya pernah dengar satu kalimat yang sangat menampar. Orang miskin tidak miskin karena gajinya kecil, tapi karena utangnya besar. Dan setelah mengamati banyak kasus, kalimat ini benar adanya. Karena pada akhirnya, utang adalah janji yang harus ditepati. Dan kalau hidup kita terlalu banyak janji, kapan bisa bernapas? Solusinya bukan anti-utang, tapi bijak dalam berutang. Kalau harus utang, pastikan untuk hal yang benar-benar produktif atau penting. Misalnya modal usaha, biaya pendidikan, atau kondisi darurat yang tidak bisa ditunda. Jangan jadikan utang sebagai jalan keluar setiap kali ingin sesuatu. Dan yang paling penting, jangan tambah utang baru sebelum yang lama lunas. Kalau saat ini sebagian besar gaji hanya lewat begitu saja untuk bayar utang, artinya kita tidak sedang bekerja untuk diri sendiri. Kita sedang bekerja untuk masa lalu. Untuk kesalahan-kesalahan keputusan yang sudah diambil sebelumnya. Dan selama kita terus menambah utang, kita sedang memastikan bahwa masa depan pun akan ikut dibebani kesalahan yang sama. Kesalahan keempat, gaji habis tanpa rencana. Ada satu kebiasaan yang sering dianggap sepele tapi berdampak besar terhadap keuangan jangka panjang. Gaji masuk, lalu mengalir begitu saja tanpa arah. Nggak tahu kemana perginya, nggak pernah dicatat, nggak punya alokasi. Pokoknya yang penting cukup sampai akhir bulan, meskipun seringnya nggak cukup juga. Banyak orang hidup seperti ini, tanpa anggaran, tanpa kontrol, dan tanpa kesadaran penuh tentang bagaimana uang mereka sebenarnya digunakan. Dan anehnya, ini dianggap normal, wajar, seolah-olah sudah takdir bahwa gaji itu memang untuk dihabiskan. Padahal, ini bukan soal jumlah gaji, tapi soal cara mengelola. Saya pernah ada di titik itu. Gaji masuk, langsung terpakai buat bayar ini itu, beli makan enak, nongkrong sebentar, belanja kecil-kecilan, kirim ke sana-sini. Tapi ketika akhir bulan datang, dompet tipis, saldo rekening nyaris kosong, dan mulai tanya ke diri sendiri, kemarin gajian, kemana semua uangnya? Kalau kita tidak punya rencana keuangan, maka uang akan membuat rencana sendiri. Dan percayalah, rencana yang dibuat oleh godaan diskon, nafsu belanja, dan keinginan sesaat itu hampir selalu berujung pada kekacauan. Mengatur gaji bukan soal rumit atau ribet, bahkan dengan cara sederhana pun bisa. Misalnya, gunakan metode 50-30-20. 50% untuk kebutuhan pokok, makan, transportasi, sewa, tagihan. 30% untuk keinginan, hiburan, gaya hidup, jajan. 20% untuk menabung dan investasi. Atau kalaupun tidak mau pakai metode itu, cukup buat satu daftar sederhana. Uang ini mau dipakai untuk apa saja. Sisihkan yang penting dulu, lalu patuhi rencana itu. Jangan asal gesek, jangan asal transfer, jangan asal beli. Yang bikin miris, banyak orang sebenarnya tahu cara mengatur uang, tapi tidak mau melakukannya. Merasa malas mencatat, merasa repot kalau bikin anggaran. Atau merasa tidak perlu karena merasa gajinya kecil. Padahal justru karena kecil, pengelolaannya harus makin rapi. Kalau setiap bulan uang habis dan tidak tahu kemana, itu artinya ada masalah serius dalam cara kita memperlakukan gaji. Dan ini seperti kebocoran kecil di kapal. Tidak terlihat fatal di awal, tapi lama-lama bisa menenggelamkan. Rencana keuangan itu bukan soal menjadi pelit, tapi soal punya kendali. Ketika kita punya kendali atas uang kita jadi lebih tenang. Kita tahu kapan bisa belanja, kapan harus tahan diri. Kita tahu apa prioritas dan apa yang bisa ditunda. Dan yang terpenting, kita tahu kemana hidup ini sedang diarahkan. Sebaliknya, kalau kita terus hidup tanpa rencana, maka uang yang kita dapat dengan susah payah hanya akan lewat seperti angin. Dan hidup kita akan terus seperti itu, dari gaji ke gaji, dari harapan ke harapan, tapi tak pernah benar-benar maju. Kesalahan kelima, merasa sudah aman hanya karena gajian. Ada satu ilusi yang sering membuat kita terlena. Gaji rutin sama dengan hidup aman. Setiap awal bulan, begitu notifikasi gaji masuk, rasanya seperti napas kembali lega. Seolah semua masalah hilang hanya karena saldo rekening naik. Banyak orang merasa selama masih gajian tiap bulan, berarti keuangan mereka baik-baik saja. Padahal kenyataannya, belum tentu. Gaji itu penting, ya. Tapi gaji bukan jaminan keamanan finansial. Kenapa? Karena gaji itu bukan kekayaan. Gaji itu aliran, bukan aset.
Kalau setiap bulan kita hanya tergantung pada satu sumber penghasilan dan tidak pernah membangun fondasi jangka panjang, maka kita sebenarnya hidup di atas fondasi yang rapuh. Banyak orang jatuh bukan karena gajinya kecil, tapi karena tidak siap kalau gaji itu berhenti. Dan ironisnya, mereka tidak pernah mempersiapkan skenario kalau suatu saat tidak gajian lagi. Coba pikirkan, apa yang terjadi kalau besok pagi kita bangun dan tiba-tiba kehilangan pekerjaan? Berapa lama bisa bertahan? Berapa banyak yang tersisa di tabungan? Berapa lama keluarga bisa tetap makan 3 kali sehari tanpa utang? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering dihindari karena membuat tidak nyaman, tapi justru karena itulah penting untuk dijawab. Karena keamanan finansial bukan diukur dari seberapa besar gaji, tapi seberapa kuat kita bertahan saat gaji berhenti. Masalahnya banyak dari kita merasa, nanti juga ada gaji lagi bulan depan. Jadi semua dipakai saja. Tidak ada strategi, tidak ada rencana jangka panjang, tidak pernah memikirkan alternatif penghasilan lain. Dan ketika ada hal tak terduga terjadi, PHK, krisis ekonomi, atau kondisi pribadi yang berubah, barulah sadar bahwa hidup kita ternyata sangat tergantung pada satu titik yang sangat rapuh. Kalau dipikir-pikir, ini seperti berjalan di atas tali tanpa jaring pengaman. Selama belum jatuh, kita santai saja, tapi sekali terpeleset, langsung fatal. Solusinya, jangan merasa aman hanya karena gajian. Gunakan masa-masa gajian ini sebagai masa membangun. Bangun tabungan, bangun pengetahuan, bangun alternatif penghasilan, bangun ketahanan. Anggap saja gaji itu sebagai bahan bakar untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih kokoh. Bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk hari-hari di masa depan, yang kita tidak tahu akan sekeras apa. Karena pada akhirnya, yang bikin tenang itu bukan gaji bulanan, tapi fondasi finansial yang kuat. Dan itu tidak bisa dibeli, harus dibangun. Penutup, pada akhirnya, yang bikin seseorang terus terjebak di titik yang sama bukan soal gaji kecil atau besar, tapi soal kebiasaan yang salah dan terus diulang. Gaji itu cuma alat. Bagaimana kita menggunakannya, itulah yang menentukan masa depan kita. Selama kita masih berpikir pendek, boros tanpa arah, merasa aman hanya karena gajian, dan menunda perubahan, maka hidup kita akan terus berputar di siklus yang sama. Kerja, gajian, habis, ulang lagi. Kalau benar-benar ingin keluar dari situasi ini, harus berani jujur sama diri sendiri. Apa saja yang selama ini bikin kita mandek? Apa saja keputusan bodoh yang sudah jadi kebiasaan? Perubahan nggak perlu langsung besar. Mulai dari sadar. Lalu ubah satu persatu. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi?